Oh ya. Kita buka Al-Quran Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat segenap jamaah dan tentunya pengurus, ahli khidmah, para asatidz, relawan Masjid Al-Barkah Anggrek Loka yang dirahmati dan insyaallah diberkahi serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini izinkan kami mengajak hadirin hadirat sekalian untuk bersama merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran yang di pagi hari ini kita akan renungkan Al-Quran Suratul Jumu'ah. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak sebelum kita merenungkan ayat-ayat suci ini untuk membaca Suratul Jumu'ah dalam mushafnya di halaman 553. Mudah-mudahan dengan kita mau membaca dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah senantiasa bimbing kita, tuntun kita, arahkan kita, hantarkan kita menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan suratul Jumu'ah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Quran zahiran wa batina. Tak lupa keluarga kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, paman bibi, anak cucu, keponakan dan guru yang sudah meninggalkan kita. Allah berkenan jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan yang ikut beserta membangun, membina, meramaikan, memakmurkan Masjid Al-Barkah, mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan keberkahan hartanya, berkah usianya, rumah tangganya. Yang sudah meninggal dunia Allah berikan rahmat dan ampunan dalam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran suratul Jumu'ah diberi nama dengan Al-Jumu'ah dikarenakan pada ayat ke-9 terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ayat ke-9 dari suratul Jumu'ah ini adalah salah satu dari 89 ayat dalam Al-Quran. Berapa? 89 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan panggilan seruan Allah kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman. Nah, isi dari 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berisikan tuntutan dan tuntunan. Tuntutan sekaligus tuntunan. Apa itu tuntutan? Tuntutan artinya ada kalanya perintah dan ada kalanya larangan. Tuntunan artinya pemberitahuan, kabar gembira ya bagi orang yang melaksanakan perintah, dan juga terkadang berisikan warning bagi orang yang melanggar larangan. Makanya saya sampaikan isi dari 89 ayat yang dimulai dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu adalah tuntutan dan tuntunan. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia mesti kenal, mesti dengar, harus tahu, harus mengerti tentang maksud dari 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat tersebut berbicara dan menunjuk orang yang mengaku beriman untuk membuktikan keimanannya dengan melaksanakan tuntutan dan juga tuntunan ayat tersebut. Maka mohon maaf kalau boleh ditanya, jamaah ditanya oleh si penanya, jamaah ditanya oleh si penanya, khususnya jamaah yang usia di atas 40 tahun minimal, yang sudah baligh. Sudahkah kita mengenal, sudahkah kita mendengar, sudahkah kita membaca, tahu, faham dan mengaplikasikan 89 ayat tersebut? Kalau kita jawabnya belum Pak, saya belum tahu, wajib belajar. Sebelum mempelajari yang lain, wajib tahu. Sebelum mengetahui yang lain, wajib mengerti sebelum mengerti yang lain. Terkadang kita Masya Allah, sudah mengerti bermacam wawasan riwayat hadis, mengerti bermacam wawasan kompilasi hukum fikih, mengerti ini, mengerti itu, mengerti tajwid, mengerti yang lain, tapi tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak membaca, tidak menghayati, tidak memahami 89 ayat tuntutan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang yang mengaku beriman kepadanya untuk membuktikan keimanannya dengan memahami dan mengamalkan 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Jamaah hadirin rahimakumullah, nanti boleh lihat tuh Quran surah Al-Hujurat. Quran surah apa? Al-Hujurat. Ada ayat yang berbunyi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Apa kata Allah? Orang-orang pegunungan, orang-orang pedalaman, suku anak dalam berkata, kami telah beriman kepada Allah. Mereka mengaku sudah beriman. Awas, jangan sampai kita termasuk dari orang yang Allah komentari dan Allah kanter pengakuan iman kita melalui lihat pelajar ayat ini. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Katakan wahai Rasul, wahai Muhammad Rasulku, kalian belum beriman. La ilaha illallah. Coba kali gimana kira-kira? Usia kita udah mulai 50-60 nih. Pengakuan iman kita ditolak sama Allah. Kira-kira malu gak? Mbak, Kong Haji, Kong. Iya coba Kong ya. Engkong udah Kong. Engkong udah Kong nih. Semua tanya, engkong orang beriman? Beriman Kong? Beriman belum? Alhamdulillah, ngaku beriman kita ini semua, tua muda. Tapi kalau nanti pengakuan iman kita ditolak oleh Allah, walakin qulu aslamna, katakan kami baru masuk Islam, belum jadi orang beriman. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, imannya belum nyampe ke dalam hati. Kok bisa? Boleh jadi karena kita belum mengamalkan 89 ayat yang berisikan tuntutan dan tuntunan bagi orang yang mengaku beriman. Nah, di ayat ke-9 dari Quran suratul Jumu'ah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, seru dan tuntut orang yang mengaku beriman ini untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya? Dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang mengaku beriman, idza nudiya, apabila sudah terdengar nida. Apa itu nida? Panggilan. Panggilan itu apa? Kumandang salat. Kapan waktunya? Yaumal Jumu'ah. Min yaumil Jumu'ah, di hari Jumat. Dengarkan ini kata Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salah, apabila sudah dipanggil untuk salat. Tuh. Kalau sudah dipanggil untuk salat, setiap orang yang beriman punya kewajiban yang Allah tetapkan, dan nanti punya hak yang akan diberikan oleh Allah bila kita tunaikan haknya Allah. Bila kita tunaikan kewajiban kita dari haknya Allah, Allah akan tunaikan hak kita karena sudah melaksanakan kewajiban Allah. Idza nudiya lis-shalah, apabila sudah dikumandangkan, dipanggil untuk salat. Salat apa aja? Baik salatul Jumu'ah atau salat yang lain. Dengan catatan sudah mendengarkan nida, terdengar panggilan salat. Ayat yang umum, ini kan ayat yang khusus nih, khusus dari konteks Jum'ah. Ada ayat yang umum terdapat dalam Quran suratul Anfal ayat 25 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum.
Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kata Allah, hai hamba-hamba yang maku beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhi oleh kalian panggilan, jawaban, berikan jawaban dan panggilan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul saat Allah dan Rasul memanggil kalian. Istajibu lillahi walir rasul. Karena ada sebuah ungkapan nih, saya doa udah bertahun-tahun sampai bibir doer, doa saya belum dikabul-kabulin. Kenapa ya kira-kira ya? Tanyakan diri kita melalui ayat ini Al-Anfal. Sudah belum kita menjawab panggilan Allah? Sudah belum kita punya kesungguhan menjawab seruan Allah saat Allah memanggil kita? Oh, belum. Nah, jangan salahkan Allah. Kamu saja dipanggil Allah Ta'ala nggak mau jawab. Sedangkan kamu punya bermacam doa, inginnya cepat dijawab. Bagaimana bisa? Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana ini? Nah, dalam Quran Suratul Jumu'ah ini konteksnya diperkhusus. Penekanannya ada tambahan. Kapan? Apabila dipanggil untuk sholat di hari Jumu'ah. Maka apa perintah Allah? Apa tuntutan Allah? Tuntutan Allah ada dua. Yang pertama, fas'au ila dzikrillah. Maka bersigrahlah, cepat-cepatlah kalian berangkat menuju zikrullah agar ingat kepada Allah. Jadi kalau ada panggilan Allah, jangan lembek-lembek, jangan malas-malas. Fas'au ila zikrillah ini tuntutan Allah bagi setiap orang yang beriman. Bila ada sudah kumandang salat, maka bersigrahlah, buru-burulah kalian untuk mengingat Allah. Dan tuntutan yang kedua, wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Asal maknanya bai'ah ini, asal maknanya interaksi antar sesama makhluk sosial. Baik itu jual beli, perdagangan, ya, meeting, deal, urusan proyek dan lain sebagainya. Kalau sudah dengar kumandang sholat di hari Jumat, tinggalkan semua. Jadi apa tuntutannya? Dua ya. Apa yang pertama? Kalau sudah ada panggilan untuk sholat, khususnya di hari Jumat, as-sa'yu ila dzikrillah, bersigrah untuk mengingat Allah. Dan tuntutan yang kedua, wadzarul bai', tinggalkan interaksi sesama manusia. Jualan stop, meeting stop, rapat ntar, ada deal project sambung setelah sholat. Itu tuntutan Allah kepada orang yang ngaku beriman kepada Allah. Tinggal kita lah pengakuan iman kita, buktikan atau belum. Nah kalau belum, ayo buktikan. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah. Lalu mana tuntunannya? Allah beritahukan, dzalikum, yang demikian itu apa tadi? Berangkat ya menuju Allah, tinggalkan hubungan interaksi antar sama manusia, khairun, merupakan pilihan yang terbaik. Terbaik buat siapa? Lakum, buat kalian. Tuh, itu tuntunannya. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan dan pilihan yang terbaik, the best of the best, di mana menjemputnya? Di mana mengambilnya? Dengan melaksanakan perintah Allah. Apa itu perintahnya? As-sa'yu ila dzikrillah wa dzarul bai'. Saat ada kumandang sholat di hari Jumat. Kita nggak bahas fikihnya nih. Hukumnya bagaimana kalau orang dagang jual beli, sah apa enggak?
Hukumnya bagaimana orang kalau di perjanjian sah apa enggak? Itu bahas nanti hukum fikihnya. Ini kita ingin merenungkan perintah dan tuntunan ayat-ayatnya. Insya Allah. In kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengerti dan meyakini bahwa kebaikan sejati diraih dengan melaksanakan panggilan Allah, meninggalkan panggilan selain dari Allah, melaksanakan perintahnya, itulah kebaikan yang Allah berikan buat kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Sofyan sehat? Alhamdulillah. Yang sebelah belakang Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Saya sedaya nggih. Kong sehat Kong? Panjang umur Kong ya. Sehat afiat insyaallah Kong ya. Tambah anak lagi Kong insyaallah. Baik, ini sebagai mukaddimah agar kita mengenal suratul Jumu'ah. Ini ngomong-ngomong mic-nya nggak ada lagi buat jamaah. Pak, minta mic, boleh minta ya? Barangkali saya meminta baca terjemah, ya kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, al-malikil quddus, al-azizil hakim. Ayo, siapa yang berkenan membaca terjemahnya? Baik, Ustaz, fadhil. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Ada yang kurang tuh? Al-Malik. Al-Malik yang Maha Maharaja. Yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah berfirman, yusabbihu lillah. Yusabbihu menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Ya, yang artinya apa? Selalu, continue, tiada henti. Ya, bertasbih, selalu bertasbih, continue, tiada henti. Apa yang bertasbih? Bertasbih untuk siapa? Bertasbih untuk Allah. Apa arti bertasbih? Arti bertasbih, ya, membaca subhanallah, al-baqiyatus salihat, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu apa maksud dari bertasbih? Tasbih artinya mensucikan Allah melalui ucapan dan perbuatan, mensucikan Allah dengan ucapan dan perbuatan dari segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak boleh, dan mustahil berlaku terhadap Allah. Itu arti bertasbih. Jadi arti bertasbih mensucikan Allah dengan ucapan dan perbuatan dari segala sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, tidak boleh, dan mustahil berlaku bagi Allah. Itu maknanya bertasbih. Menduakan Allah, memadu cinta Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, itu bagian dari penistaan alias tidak mentasbih, tidak bertasbih kepada Allah. Menduakan Allah baik dalam akwalnya Allah, firmannya Allah. Menduakan Allah baik af'alnya Allah. Menduakan Allah baik sifatnya Allah. Dengan sesuatu selain Allah, itu maknanya orang berlaku danas, tadnis, menodai, mengotori, tidak mensucikan Allah dengan yang lain. Tuh, ini arti apa? Arti bertasbih.
Kalau ada orang punya keyakinan nih, ada selain Allah yang memiliki kemampuan, legalitas, kewenangan sama dengan Allah, itu bagian dari syirik dan berarti dia tidak mentasbih Allah. Padahal Allah beritahukan bahwa apa yang ada di permukaan langit dan apapun yang ada di atas permukaan bumi, termasuk langit dan bumi, itu bertasbih kepada Allah. Bapak masih ingat gak lagunya Kang Ebit G.Ade? Kok kali ingat gak lagunya Ebit G.Ade? Mungkin alam mulai bosan terhadap tingkah kita. Kok alam mulai bosan? Memang alam bisa bosan? Alam semesta raya, langit maupun bumi, makhluknya Allah. Maka ia memiliki rasa seperti makhluk Allah yang lain, seperti hewan, binatang. Maka tumbuh-tumbuhan, bumi, tanah juga memiliki hal yang sama dengan kita. Mungkin alam mulai bosan terhadap tingkah kita. Kenapa? Karena alam semesta raya ini senantiasa, continue, tiada henti bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Sedangkan manusia yang diberikan amanah menjadi khalifah fil ard, PLT, pelaksana tugasnya Allah di atas permukaan bumi untuk bertasbih dan menjaga keharmonian bumi, malah manusia merusak bumi. Manusia berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, baik itu merusak buminya maupun berlaku maksiat di atas permukaan bumi. Bumi marah, bumi bosan, bumi murka. Kenapa? Karena ada orang yang menumpang di atasnya tidak bertasbih kepada Allah. Sedangkan dia bumi dan apa yang tumbuh di atas permukaan bumi, di dalam bumi, di bawah perut bumi, semua bertasbih kepada Allah. Ikan-ikan, dedaunan, burung yang berterbangan, udara, semua bertasbih kepada Allah. Itu maksudnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malik yang maha menguasai, pemilik segala apa yang ada di langit maupun bumi. Itu Al-Malik. Al-Quddus. Nah, ini kalau terjemahannya tadi apa arti Al-Quddus? Maha suci ya. Lalu bedanya apa tasbih subhanallah dengan Al-Quddus? Kalau arti subhanallah juga terjemahannya maha suci Allah. Lalu Al-Quddus artinya juga apa? Maha suci Allah. Apa bedanya antara tasbih dengan takdis? Kalau tasbih mensucikan Allah dari apapun yang tidak layak dan mustahil berlaku bagi Allah. Allah itu maha kaya, maka Allah mustahil fakir. Allah maha melihat, mustahil Allah buta. Allah maha mendengar, mustahil Allah tuli. Itu namanya apa? Bagian dari tasbih kepada Allah. Mentasbihkan Allah. Kalau takdis, apa takdis? Arti takdis menjaga haknya Allah dari segala sesuatu kesalahan, kekurangan bagi Allah. Maka mustahil Allah itu salah, mustahil Allah itu kurang, mustahil Allah zalim, mustahil Allah sewenang-wenang, tidak adil. Itu namanya takdis.
Kalau tasbih apa tadi tasbih? Tasbih mensucikan Allah dari segala sesuatu yang mustahil berlaku bagi Allah. Kalau takdis mensucikan Allah dari segala sesuatu yang menodai ya kedudukan Allah. Maka Allah ucapannya pasti benar. Allah perbuatannya pasti benar. Allah ketetapannya pasti benar. Mustahil Allah salah, mustahil Allah lalim, mustahil Allah kotor. Itu namanya takdis. Jadi Al-Quddus yang maha suci dari segala kekurangan dan segala kesalahan. Itu artinya Al-Quddus. Bedanya At-Taqdis dengan tasbih. Al-Aziz yang maha menang. Al-Aziz yang maha jaya. Al-Hakim yang maha bijaksana. Bahasa Jawanya apa? Wicaksono. Sinten orang Jawa? Pak Sopyan orang mana Pak Sopyan? Makassar, bukan Jawa. Siapa yang Jawa sini? Hah? Pak Miftah Jawa? Jawa. Ke Jawa. Bahasa Jawa ya wicaksono, Pak Sigit ya. Pak Sigit, kira-kira paham nggak arti wicaksono? Bijaksana. Arti bijaksana itu apa? Coba. Ya bijaksana, gitu ya. Bijaksana atau wicaksono itu dua kata, rangkuman dari dua kata, bijak dan sana. Artinya apa? Bijaksana atau wicaksono itu orang yang mampu bersikap bijak, bukan hanya mempertimbangkan yang sedang berlaku di hadapannya, namun yang mampu melihat efek yang akan datang di masa depan. Itu artinya wicaksono. Wicak ning sono. Jadi ada orang membuat satu keputusan hanya saat ini aja kan, ya, tapi nggak melihat efek yang akan muncul nanti. Itu namanya orang bukan yang bijaksana. Tapi orang yang bijaksana itu yang bijak dalam bersikap, bijak dalam berucap, bijak dalam bertindak, mempertimbangkan hal-hal yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Itu arti Al-Hakim. Maka arti Al-Hakim ini kalau dalam terjemah bahasa Arab asalnya hikmah. Hikmah itu sistem kendali. Jadi kalau orang memiliki hikmah, orang disebut hakim, dia memiliki sistem kendali jiwa. Yang orang tersebut tidaklah berucap, tidaklah bersikap, tidaklah bertindak, dan tidaklah menetapkan satu keputusan kecuali penuh dengan sekian macam pertimbangan. Baik saat ini maupun saat yang akan datang. Itu namanya apa? Hikmah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah beritahukan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan oleh Allah sikap bijaksana, hikmah, dia memiliki sistem kendali jiwa, maka orang tersebut telah diberikan oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Alhamdulillah. Tuh, sudah ya, dapat tadi maknanya tasbih, pemahaman tentang takdis, al-izzah, kehormatan diri, ya, tidak hina, tidak dina, tidak rendah di hadapan yang lain. Al-Hakim yang maha bijaksana, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat coba nih. Di antara cara menjemput hikmah, di antara cara mendapatkan hikmah sehingga kita menjadi orang yang hakim, hubungan kita dengan Al-Quran harus dipererat. Durasi dialog dengan Al-Quran ditambah. Durasi belajar dan memahami Al-Quran, mengenal Al-Quran diperdalam. Karena Al-Quran itu bacaan yang sempurna dan penuh dengan hikmah. Bacaan yang sempurna dan penuh dengan hikmah. Dari mana itu? Kita bisa tahu dari Al-Quran itu sendiri. Di mana? Surah Yasin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran Al-Hakim. Demi bacaan yang begitu sempurna Al-Quran,
Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Tuh. Jadi kalau kita interaksi kita bagus, semakin erat dengan Al-Quran, insya Allah Allah jadikan orang kita ini orang yang penuh dengan hikmah. Berucap penuh hikmah, bersikap penuh hikmah, bertindak penuh hikmah. Itu arti Al-Hakim. Baik, ayat yang kedua. Assalamualaikum. Ini tersejuk-sejuk apa tersepona-sepona ini? Kok Ali? Sehat kok Ali? Ya Allah, kayak kecapean nih. Baru pulang dari mana? Dari Jogja ya? Hah? Dari mana? Iya, dari Jejere Kauman. Jogja itu kan ada Jejere Kauman. Jerman. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan ini. Masya Allah. Allah beritahukan tentang hal yang begitu penting. Apa itu? Huwa, dia Allah. Dia Allah. Berarti kalau ini ada dimulai dengan pemberitahuan tentang dirinya melakukan sesuatu, berarti sesuatu tersebut hal yang sangat penting. Ya jamaah nih, lihat di Al-Quran setiap ada ayat dimulai dengan huwallazi ja'ala, huwallazi khalaqa, huwallazi ba'atha. Berarti perbuatan Allah ini hal yang sangat penting. Nah dalam ayat yang kedua ini Allah beritahukan huwallazi, dia Allah zat yang ba'atha, telah mengutus. Allah ingin beritahukan tentang tujuan dari diutusnya seorang rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina, di tengah kaum yang ummi. Tadi Bapak, ummi itu diterjemahkan apa tadi? Buta huruf ya? Buta baca, buta tulis. Sebetulnya arti ummi ini tidak harus mesti diartikan buta huruf atau buta baca dan tulis. Kenapa? Begini Pak. Nanti boleh lihat di Wikipedia atau di mana di googling. Di Mekah itu sejak zaman sebelum Nabi diutus, orang Arab itu setiap musim haji di antara festivalnya adalah lomba puisi, sajak, puisi dan sastra. Yang menang menyampaikan sajak atau puisi dan sastranya, sajaknya, puisinya ditulis dan digantung di atas Ka'bah. Ini siapa nih? Yang menang puisi dan sajak. Baik, kalau ditulis berarti nulis gak? Nulis. Kalau dipampang, dipajang, berarti orang bisa baca gak? Sedangkan artinya ummiyina buta dan buta huruf dan buta tulis. Gimana nih kira-kira? Dalam Al-Quran Pak, kata ummi dan ummiyin itu berulang beberapa kali. Nanti kapan-kapan insyaallah ta'ala kita akan bahas di sini tentang arti al-ummi dalam Al-Quran ya. Jadi cuma saya berikan sedikit peringatan doang bahwa terjemahan yang arti ummiyina, kaum atau bangsa yang buta huruf atau tidak bisa baca dan tulis, tidak mesti diartikan begitu ya. Baik, minimal orang bisa baca, bisa tulis, tapi peradabannya atau moralnya tidak sejalan dengan kepandaian baca dan tulisnya. Itu arti ummi.
Baik. Dia Allah yang mengutus di tengah umat yang ummi, masyarakat yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka. Ada ungkapan kita di sini, ya, syarat jadi pemimpin mesti asli pribumi, gitu ya. Sekarang ini pun sudah dihapus nih, ya, sudah dihapus di mana, di undang-undang konstitusi. Oh, ya. Jadi mereka ingin orang-orang WNI sekalipun bukan pribumi nanti bisa memimpin negeri kita. Dan itu sudah disetujui di Mahkamah Konstitusi. Yang mengusulkan kebetulan, ya, yang mengusulkan memang orang-orang yang tanda kutip lah, gitu, bisa paham. Dan itu sudah setuju dah, ya, bahwa sekarang boleh jadi presiden warga negara Indonesia yang memiliki KTP sekalipun bukan pribumi. Jadi warga natural dari luar, asing, dapat naturalisasi sini, ya, kemudian nyalon presiden. Itu udah boleh sekarang. Yang penting punya syarat dan ketentuannya berlaku, itu aja. Nah, al-ummiyin minhum ini artinya pribumi. Jadi Allah yang mengutus di tengah masyarakat yang ummi ini seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Apa perannya? Yang pertama, tilawah, yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat Allah. Arti rasul itu apa sih? Seorang duta. Arti rasul, the messenger, seorang membawa pesan. Itu arti rasul. Rasul dari kalangan mereka punya tugas yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat Allah. Arti tilawah itu gabungan dari 3 perkara. Arti tilawah bukan qiraah, lain. Kalau terjemahannya memang sama, yatlu artinya membacakan, tapi ada perbedaan antara yaqra'u dengan yatlu. Di sini Allah berfirman bagaimana? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu apa yaqra'u? Yatlu. Karena arti tilawah itu gabungan dari 3. Membaca, memahami, dan mengikuti. Membaca, memahami, dan mengikuti. Bapak boleh lihat arti yatlu ini dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Quran surah Asy-Syams. Coba dibuka Quran surah Asy-Syams. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha. Tala yatlu, tala yatlu. Apa artinya? Coba dibaca, Ustaz, fadhal. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinar yang pada pagi hari. Demi matahari dan waktu duha, yaitu sinar di waktu duha. Sinar matahari di waktu duha. Ayat yang kedua. Demi bulan apabila mengiringinya. Arti tilawah itu apa? Mengiringi, mengikuti. Jadi bulan itu apa? Bulan itu punya cahaya bukan dari diri sendiri, tapi cahaya bulan adalah apa? Pantulan dari matahari. Maka bulan selalu mengiringi berputarnya matahari. Maka lihat, walaupun bulan itu, matahari itu terbit di mana? Timur, terbenam di barat, tapi suka bergeser gak? Agak kanan dikit, ya, nanti agak kiri dikit. Nah, bulan ngikutin begitu juga. Jadi arti tilawah, tala yatlu, mengiringi, mengikuti. Maka arti yatlu alaihim ayatihi, membacakan, memahamkan, dan mengaplikasikan atau mengikuti Al-Quran. Itu tugasnya seorang rasul. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ini tugasnya rasul. Yang kedua adalah setelah tilawah apa? Tazkiyah, membersihkan jiwanya manusia dengan
mentilawahkan Al-Quran. Catat ya, efek besar dari orang mentilawahkan Al-Quran adalah tazkiyah. Apa tazkiyah? Secara terjemah mensucikan. Tapi tahu nggak jamaah sekalian, asal kata zakat itu asal maknanya tumbuh kembang. Tumbuh kembang, an-nama atau numu. Jadi kalau namanya bibit tanaman, bibit pohon buahan, ya, itu ditanam, tumbuh pohonnya dengan bagus, berkembang dan berbuah hasilnya bagus. Itu namanya zakah. Ya. Jadi orang yang berzakat dengan harta berarti ia membersihkan diri dan hartanya, dan buahnya hartanya akan tumbuh kembang dengan bagus. Itu kalau orang apa? Berzakat dengan harta. Nah, ini tazkiyah apa tazkiyah? Tazkiyah itu membersihkan jiwa agar jiwa kita tumbuh kembang dengan bagus. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah berikan kita sebuah pelajaran tentang pohon yang tumbuh kembang dengan bagus. Dan pohon itu Allah gambarkan sebagai kalimat tauhid. Coba dibuka Al-Quran surah Ibrahimnya. Quran surah Ibrahim, kalau nggak salah ayat ke-14. Surah Ibrahim ayat ke-14. Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Ya benar, 14. Belum ketemu? Surah Ibrahim? Berapa? Surah Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu 19. Maaf, 24 ya. Baik. Alam tara suratnya surat ke-14 ya suratnya. Ya, ayat 4. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yatadzakkarun. Coba dibaca terjemahnya. Bismillah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon yang bagus itu akarnya menancap ke bawah, nggak mudah dicabut, nggak mudah goyang-goyang. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke atas, membuat teduh di sekitarnya. Kalau dulu zaman masih ada partai 3, ini katanya Golkar. Pohon apa? Pohon beringin katanya. Tapi beringin tidak ada buahnya beringin ya. Baik. Terus pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Enggak pakai musiman. Sepanjang tahun itu pohon berbuah. Kemudian dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Supaya orang mau ingat dan ambil pelajaran. Ini gambaran nih pohon yang begitu kokoh. Kenapa? Tumbuh kembangnya bagus. An-nama wan numunya cakep. Ada orang punya bibit bagus nih. Anda mau tanam pohon duren musangking. Dari mana bibitnya? Dari Malaysia. Tapi pH tanahnya jelek. Tapi tanah bagus, nggak dirawat dengan baik. Kira-kira bisa tumbuh bagus nggak? Enggak. Tumbuh nggak bagus, buahnya nggak bagus. Nanam kok buahnya nggak sama seperti musangking, palsu nih? Enggak, bibitnya asli. Iya, pH tanahnya bagus. Cuma ente nggak rawat dengan benar, nggak kasih pupuk, nggak dijaga, nggak dibersihin. Akhirnya buahnya nggak sama seperti yang kita makan di Malaysia, walaupun sama-sama bibitnya. Nah itu gambarannya. Nah kalau pohon yang bagus, akarnya menancap ke dalam tanah. Daun-daun dan rantingnya menjulang
ke atas. Buahnya bisa dipetik kapan saja. Itu arti wa yuzakkihim, membersihkan dan menumbuh kembangkan jiwa. Dimulai dengan apa? Mentilawahkan Al-Quran. Yang ketiga, ta'lim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya Rasul mengajarkan umat, ya, ataupun kaum yang ummi ini, mengajarkan tentang Alkitab, Quran, bacaan dan tulisan yang begitu agung, dan mengajarkan al-hikmah, sistem kendali jiwa. Makanya ini, lihat ini, urutannya cakep banget. Kalau kita ingin mengajarkan kebaikan kepada orang, dimulai dengan mentilawahkan Al-Quran. Kemudian mentazkiyah, bersihkan jiwanya dulu, barulah mengajar. Kalau orang langsung mengajar, tidak dimulai dengan tilawah dan tazkiyah, akhirnya punya ilmu pengetahuan, pengetahuannya dibuat sesuatu yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa kitanya alim atau ulama yang su. Kenapa dia ulama yang su? Karena dia mengajar tidak dimulai dengan tilawah dan tazkiyah. Inilah tugas dan perannya Rasul yang mesti disambung oleh setiap orang yang beriman untuk menyebarkan, pertama tilawah ayat-ayat Allah, yang kedua tazkiyatun nufus, yang ketiga ta'limul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sekalipun itu kaum yang ummi dulu, mereka betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah itu datanglah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, diangkat oleh Allah, mendapatkan bi'tsah dari Allah Ta'ala, diutus menjadi dutanya Allah. Apa yang disampaikan? Menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua, membersihkan jiwa masyarakat. Dan ketiga, mengajarkan kitab dan hikmah. Akhirnya masyarakat ummi tadi, umat bangsa Arab yang jahiliyah tadi, menjadi terangkat, mulia, dikagumi di seluruh negeri. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang seperti ini, ikuti, lanjutkan estafetnya Rasul ini. Apa itu peran kita? Harus punya peran. Yang pertama, mentilawahkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mentazkiyah jiwa-jiwa manusia. Yang ketiga, mengajarkan kebaikan melalui kitab dan hikmah. Diterjemahkan situ sunnah Nabi, ya boleh. Karena sunnah itu maksudnya apa sih? Aplikasi baginda Nabi dari ayat-ayat Allah. Jadi sunnah itu aplikasinya ayat-ayat Allah. Sunnah bukan hanya penampilan fisiknya Rasulullah, bukan. Sunnah itu sistem kendali hasil dari tilawah dan tazkiyah, maka mendapatkan hikmah. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, ya. Udah waktunya habis nih. Udah bunyi itu jamnya tadi kan? Nah, baik, ada pertanyaan? Ya, silakan monggo. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tadi Bapak menerangkan tentang tasbih. Tapi saya belum mengerti adalah maksud dan tujuannya dari tasbih itu apa. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hakikat dari tasbih. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Masya Allah bagus sekali. Ini berarti Bapak menyimak benar. Ya. Baik, maksud dari tasbih tadi saya terjemahkan, tasbih adalah apa? Mensucikan Allah melalui ucapan kita. Berarti kalau melalui ucapan sering membaca subhanallah. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah, di antara dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan untuk lisan ucapkan,
Thaqilatani fil mizan, berat bagi timbangan amal. Apa itu? Yang pertama subhanallah wa bihamdih, yang kedua subhanallahil azim. Semakin kita sering melantunkan ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, berarti kita sudah bertasbih dan mentasbihkan Allah dengan ucapan kita. Kemudian mentasbihkan Allah dengan perbuatan. Arti tasbih mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak boleh, bahkan mustahil berlaku bagi Allah. Maka bertasbih dengan perbuatan atau sikap tindakan kita, satu, tidak melakukan kesyirikan, perbuatan syirik. Apa itu syirik? Ini maaf, bahasa mudahnya syirik itu, kalau kita bilang menyekutukan Allah itu nanti agak bingung tuh. Bahasa simpelnya nih buat orang laki-laki, kan laki-laki kan romantis ya. Syirik itu artinya memadu cinta Allah dengan yang lain. Jadi Allah tuh nggak mau dimadu, cintanya nggak mau dimadu. Ini bahasa Al-Quran, ya, bukan bahasa saya. Oh ini bahasanya bahasa laki-laki banget. Bukan, ini bahasa Al-Quran ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan firman-Nya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas, ada sebahagian dari manusia, man, orang yang yattakhidhu, berani menjadikan atau mengangkat, min dunillah, dari selain Allah. Jadi apa tuh? Selain Allah apa tuh? Ya, bisa binatang, batu, tumbuhan, pohon, alam semesta. Mereka mengangkat sesuatu selain Allah itu sebagai andadan, tandingan, bandingan. Bapak, kalau namanya orang tinju itu boleh nggak kelas bulu diadu dengan kelas berat? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak imbang, bukan tandingannya. Itu, paham ya? Bukan tandingannya. Di situ Allah sebutkan min dunillahi andadan. Selain Allah yang pastinya bukan tandingan Allah, mereka angkat dan jadikan sebagai tandingan Allah. Allah yang menghidupkan, mereka bilang ada kok yang mampu menghidupkan selain Allah. Siapa? Coba sebutkan. Allah sang Ar-Razzaq, pemberi rizki. Oh, ada kok, bos saya juga memberi rizki. Oh, nggak boleh itu. Itu bagian dari memadu. Nah, kata memadu cinta itu di mana munculnya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah. Ini artinya syirik nih. Hakikat syirik ini, mencintai Allah kahubbillah, seperti mencintai Allah. Seperti aja nggak boleh, apalagi nyamain, apalagi melebihi cintanya kepada Allah. Arti cinta, kalau kita bahas arti cinta lumayan panjang ya. Arti cinta itu kesimpulannya ya, ingin menguasai, memiliki sesuatu tapi nggak mampu meraihnya. Itu cinta. Itu cinta. Kalau sudah meraihnya, memilikinya, biasanya hilang itu. Contoh gini, bapak atau ibu yang pernah jatuh cinta kepada pasangannya. Waduh, kalau namanya belum jadian nih, belum nikah, keingetan terus, betul nggak? Hah?
Hah? Iya. Tuh. Coba tanya, kalau udah nikah bisa begitu nggak? Hah? Nih, kalau orang lagi jatuh cinta, bisa sampai pada level dia sakit, kita tiba-tiba sakit. Bisa begitu? Ada chemistry, bahkan telepati. Tapi kalau udah jadi nikah, bisa nggak begitu? Enggak, hilang tuh itunya. Kenapa? Sudah memiliki. Nah, hakikat cinta itu saat tidak memiliki. Orang mencintai Allah lalu membandingkan cintanya dengan yang lain, nggak akan bisa. Itulah hakikat syirik. Nah, syirik itu bahasa Qur'annya memadu cinta Allah dengan yang lain. Bahkan dengan istri, anak sekalipun, nggak boleh kita mencintai istri, mencintai anak seperti mencintai Allah, sama dengan Allah atau melebihi cinta kita kepada Allah. Itu syirik namanya. Nah, syirik itu perbuatan yang disebut dengan mentadnis atau lawannya mentasbih. Artinya tidak mensucikan Allah dengan yang lainnya. Itu arti tasbih. Itu Pak ya. Semoga bisa dipaham. Boleh kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bicara tentang masalah ya ayyuhallazina amanu. Yang Al-Quran ada terminalnya ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhallazina amanu. Yang disebutkan ada 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Saya berpikir tadi itu dari 89 ayat itu akan bahas satu ayat lah, dimulai dari surat Jumat. Kalau memang ya ayyuhallazina amanu itu kan teksnya seperti itu, tapi kita tidak tahu sebenarnya konteks turunnya ayat itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Saya kira masing-masing itu punya sejarah sendiri gitu. Nah, mungkin bisa digunakan seperti itu. Yang kedua, tadi Ustaz sebut tentang masalah pribumi dan non-pribumi, yang berkaitan dengan masalah bahwa yang harus jadi presiden adalah orang Indonesia asli yang dulunya seperti itu, tetapi dirubah menjadi orang Indonesia, Warga negara Indonesia, WNI. Nah, persoalannya itu kan ada induk pada tahun 2001. Kata-kata Indonesia asli itu sebenarnya dari Undang-Undang Dasar 45. Ketika itu dirumuskan sebenarnya dari sejarah perumusan kata asli itu merujuk sebenarnya pada asli pribumi dan Islam. Kalau melihat sejarahnya, Betul ya. Nah, di tahun 2001 itu berubah. Itu ketua MPR-nya Pak Amin Rais. Pada pertemuan ketiga tahun 2001. Ini ada 4 perubahan. Kata-kata Indonesia asli itu dibuang karena menganggap bahwa itu akan diskriminatif. Karena artinya orang keturunan Arab, orang keturunan Cina, orang keturunan Arab itu hanya bisa jadi presiden. Maka itu dihilangkan sehingga sekarang ini menjadi yang warga negara Indonesia. Ya, WNI. Nah, jadi siapapun boleh gitu. Yang ingin saya luruskan adalah bahwa Pak Ustadz telah menyatakan bahwa kata-kata itu dalam tanda kutip dihilangkan gitu kan. Nah, seolah-olah itu seperti itu kesannya itu. Kemudian kesepakatan yang lain. Sekarang itu keliru. Nah itu memang zamannya Pak Amin Rais jadi ketua MPR berubahnya. Tidak ada motivasi apapun juga kalau kita lihat seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kesamaan hak siapapun juga boleh jadi presiden. Tak peduli keturunannya gitu. Mau dari keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan apapun juga boleh. Nah, itu menandakan bahwa itu kesetaraan gitu sebenarnya. Saya kira itu maksudnya itu. Supaya jangan diputarbalikkan gitu, seolah kesannya nanti ini menghambat. Karena senjata ini bisa dipakai orang lain untuk menggagal Ahok atau untuk menggagal Anies juga jadi presiden gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Kan ramai ini pernah saya bahas juga di dalam grup teman-teman yang lain seperti itu. Ini hanya sekedar catatan saja supaya tadi tidak salah pemahaman gitu maksudnya. Terima
Baik. Yang kau Ali luruskan itu sebetulnya secara terminologi juga berseberangan dengan sebutan negara republik. Negara republik itu secara bahasa artinya majority. Arti republik itu artinya majority. Maka sebetulnya kata asli yang itu lebih mengarahkan kepada pribumi dan Islam itu menuju makna hakikat republik, artinya majority. Segala sesuatu yang memiliki mayoritas itu harus punya kelebihan di antara yang minority. Itu arti republik ya. Kan negara kita kan negara kesatuan republik. Republik itu artinya majority. Maka ketika ada undang-undang dahulu sebutan asli atau pribumi dan mengarah kepada satu agama itu Islam, memang sudah sesuai dengan sebutan republik. Kan dulu pernah kita menjadi negara serikat kan? RIS kan? Ya. Tapi sekarang disepakati kan NKRI, negara kesatuan, tapi tidak melepaskan makna republik. Di situ nanti ranahnya ada perbedaan pandangan tentang tujuan didirikan sebuah negara. Ketika memilih negara republik nggak sama dengan negara komunis ataupun sosial. Nanti ketika ada sebutan itu, kan namanya sebutan itu harus punya konsekuensi hukum dengan nama sebutan tadi. Oh, milihnya negara kesatuan republik. Beda dengan negara komunis, negara dengan sosialis dan seterusnya. Begitu. Sekalipun memang itu kan sudah pernah diungkapkan sendiri oleh Profesor Hutapea, ya, yang kebetulan memang bukan seorang muslim. Di antara rumusan ini kan nanti berangkat dari bermacam aspirasi, ya kan, dan keinginan orang yang bermacam-macam. Bukan hanya menuju pada Ahok yang turunan Cina dengan Anies Baswedan yang turunan Arab. Itu enggak, ya. Sekalipun memang bangsa kita ini ada turunan Arab, turunan Cina, turunan India, dan pribumi asli. Tadi pasti asli. Itu. Jadi bukan berarti kita marahkan kepada Ahok atau ini enggak. Ini gambaran realnya yang mengusulkan itu memang tanda kutip banyak kelompok yang punya kepentingan. Seperti sekarang di Malaysia ketika sekarang yang menang Perdana Menterinya siapa? Anwar Ibrahim. Ya, tapi partai dan kursi yang punya pengaruh di parlemen itu kebanyakan bukan dari kalangan muslim, bukan dari kalangan Melayu. Yang punya sekarang menang dari tanda kutip dari kalangan Cina. Akhirnya pengaruh politiknya juga nggak akan sama. Undang-undang yang akan dibuat juga nggak akan sama. Jadi sekedar doang ini peluruhan tadi dari koalisi sangat bagus. Cuman saya ingin ingatkan bahwa arti republik juga itu arti mayoritas. Nah, segala sesuatu yang memiliki mayoritas itu punya kesempatan di atas yang minoritas. Dan umat Islam sudah banyak mengalah dari mulai sebutan undang-undang lewat Piagam Jakarta dan seterusnya akhir sampai sekarang termasuk undang-undang tentang hak umat Islam menjalankan syariahnya, umat beragama yang lain juga menjalankan aturan agamanya dan seterusnya sampai akhirnya sila 5 ini yang disepakati. Dan itu nggak lepas dari kelegaan kelapangan umat Islam dan para ulama di saat itu. Walaupun saat ini sekarang akhirnya muncul bermacam perbedaan pandangan dan hasil. Kemudian tadi konteks ya ayyuhalladzina amanu, ada sebuah kaidah dalam ulumul Quran. Dalam usul pokok agama kita ini, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Tadi kan Qali mengatakan konteks turunnya ayat. Nah, tapi para ulama ahli Quran ini sudah sepakat bahwasanya karena Al-Quran itu update sepanjang masa, maka keumuman sebuah ayat itu di atas konteks turunnya ayat tersebut. Jadi paham nggak ya? Ayat tadi secara lahiriah, kalau kita secara konteks riwayatnya itu turun tentang apa? Tentang sholat Jumat. Tetapi ulama sepakat, ulama ahli Quran semua dari lintas madhab apapun, yang namanya ayat Al-Quran itu berlaku keumumannya. Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, setiap ayat dimulai ya ayyuhalladzina amanu berlaku umum.
Walaupun konteksnya ini ayat turunnya tentang masalah Jumat. Maka tadi saya katakan 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, silakan buka dalam Al-Qur'an, tapi memahaminya dengan tartib turunnya ayat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian buka dalam Google tuh ya ayyuhalladzina amanu, pasti yang pertama Al-Baqarah. Karena ikut apa itu? Ikut urutan surah. Tapi dalam memahaminya, mentadaburkannya, kita ikutkan dari urutan turun. Maka dipelajari mulai dari bawah At-Tahrim sampai akhirnya Al-Baqarah, gitu ya. Jadi At-Tahrim, nanti At-Taghabun, nanti Al-Munafiqun, naik ke Al-Jum'ah, naik ke As-Saff, terus sampai Al-Baqarah. Kenapa? Al-Baqarah nanti ada ayat ya ayyuhalladzina amanu yang konteksnya tentang masalah muamalah, yaitu jual beli dan ribawi. Itu ayat turun di akhir sebelum Nabi wafat. Di mana? Di kota Madinah. Jadi gitu. Cara kita memahami ayat itu sebetulnya lebih kita mudah memahaminya dari ayat Makkiyah sampai akhirnya ke Madaniyah. Supaya apa? Supaya urutannya bisa terangkum. Walaupun berlaku kaidah keumuman ayat lebih dipegang ketimbang kekhususan konteks turunnya ayat. Demikian. Begitu kali ya. Semoga dapat dipahami. Yang penting orang beriman ini coba buka di Al-Quran, atau kalau agak sulit mencarinya, ketik di Google ya ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti akan muncul tuh semua tuh 89 ayat. Plus 1 nanti ayat masalah perceraian. Nah, tapi memahami dari mana? Mulai dari bawah At-Tahrim, naik terus sampai ke Al-Baqarah. Kenapa? Mengikuti konteks turunnya ayat tadi, tertib turunnya ayat. Demikian, semoga bisa dipahami ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana Allahumma habib ilainal iman, Allahumma habib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita salat isyraq dulu atau duha walaupun 2 rakaat. Ini enggak mati ini. Alhamdulillah.